John, utang saya 20 juta, utang saya 500 juta, utang saya 1 miliar, bahkan ada yang utangnya 3 miliar. Gimana cara lunasinya tuh? Ada 10 langkah ya yang perlu diperhatikan untuk membereskan utang ini. Banyak amat John? Yes. Yang paling penting adalah langkah pertama. Check it out. Langkah pertama, mindset dan pikiran bawah sadarnya bukan untuk lunas utang, tapi untuk memiliki uang ya supaya nanti bisa bayar utang. Ya, beda loh fokusnya teman-teman. Ya. Kalau mindsetnya ya memiliki uang, maka kita mikirnya ya, fokusnya ya, itu gimana supaya uang hadir di diri kita sejumlah X ya, yang nantinya uang ini akan kita gunakan untuk bayar utang. Ya, jadi fokusnya di uang bukan di utang. Miliki dulu mindset itu. Langkah kedua, pilah dan kategorikan jenis utang Anda dari mana aja. Ya, dari kredit usaha bank kah, kartu kredit, KTA, ya, koperasi, paylater, pinjol, rentenir, teman, saudara, atau yang lainnya, gitu. Kenapa penting? Ya, karena untuk mengetahui porsi besaran dari mana kita berutangnya. Treatment penyelesaian utang itu beda-beda bergantung dari jenis utangnya. Langkah ketiga, prioritaskan terlebih dahulu yang kecil jumlah utangnya, bukan yang mendesak. Ya, selesaikan dulu utang yang jumlahnya kecil. Supaya apa? Supaya mindset bawah sadarnya gini ya. Oh, bisa. Saya bisa beres tuh bayar utang ini ya. Jadinya lebih pede, teman-teman. Ya, dan ini akan memberikan kelegaan walaupun sedikit. Jadi langkah ketiga ini penting. Langkah keempat, alokasikan porsi penghasilan untuk mencicil utang. Ya, tidak boleh ya semua income untuk cicil utang. Ya kurang lebih 30% lah dari income kita ya, 30% dari penghasilan kita untuk nyicil utang. Langkah kelima, fokus perbesar income atau perbanyak jalur income-nya. Jangan cuma satu ya. Bisa penghasilan tambahan ya, ataupun tambah dengan bisnis ya, kenaikan gaji, THR, bonus dan lain sebagainya. Langkah keenam, negokan dengan si pemberi utang. Atur ulang jadwal dan jumlah pembayaran utang. Ya, misalnya nih, sebelumnya ya, tiap bulan itu harus cicil 5 juta rupiah. Nah, setelah nego ya, jadinya setiap bulan cicilnya 2,5 juta rupiah. Tentunya bulannya jadi lebih panjang 2 kali. Nah, tapi ini setidaknya memberi Anda napas. Ya, memberi Anda ruang untuk setidaknya lebih leluasa dalam mengatur penghasilan yang masuk. Langkah ketujuh, jangan berutang lagi untuk membayar utang. Ya, hanya karena kepepet ambil utang lagi, jangan ya. Fokuslah di langkah yang keenam tadi, negokan, jangan berutang yang baru. Kenapa? Bahayanya gini teman-teman. Ini akan membuat program di bawah sadar Anda menjadi seperti ini. Saya harus selalu berutang. Ya, maka bawah sadar Anda akan membuat Anda untuk selalu berutang. Ya. Kalau ada uang masuk, ada income masuk, uang ini akan dibuat pergi, teman-teman. Akan dijauhkan dari Anda. Supaya apa? Tujuannya supaya Anda ngutang terus dong. Ya kan? Ya, jadi ini bahayanya. Dikenal juga dengan apa? Gali lubang, tutup lubang. Langkah ke-8, beritikat baik. Ya, jangan kabur ataupun sulit dihubungi. Ya, jujur aja, lalu negokan ya, langkah ke-6 tadi ya. Karena pemberi utang akan lebih respect kalau kita jujur dan kita cari solusi bersama. Langkah ke-9, jaga kesehatan. Ya, jangan demi mengejar income yang besar, pengen cepet gitu terus kesehatan gak dijaga. Ya, tidur yang cukup, minum air putih, ya, makanan yang bergizi, hindari alkohol, olahraga. Supaya apa? Supaya kita tetap fit teman-teman, nggak drop. Nanti biaya rumah sakit lebih mahal kan? Nah, John, tetap aja stres.
Ya, gimana bisa tidur nyenyak? Gimana saya bisa tidur? Teman-teman, balik lagi ke langkah pertama. Penting ya. Langkah ke-10 ya, berbuat baik, berderma, berdana, bantu orang. Nah, ini bisa sisihkan 10-15% untuk hal ini. Atau kalau uangnya mepet ya, bisa berbuat baik bantu orang dengan waktu kita, tenaga kita, ataupun kata-kata kita. Ya. Kenapa? Karena berbuat baik ya teman-teman ya, itu akan membuat rezeki datang ya, yang nantinya akan bisa menyelesaikan utang. Jadi mindsetnya gini teman-teman, kita berbuat baik ya, kita membantu, itu artinya kita memberi ya. Memberi berarti kita mempunyai lebih ya kan, mempunyai lebih, atau dalam artian kata lain melimpah ya. Kita mindsetnya ya, bawah sadarnya melimpah, berlebih, itu akan menarik ya, semakin menarik hal-hal yang positif juga, yaitu kelimpahan ya, kelebihan datang ke kita. Hukum tarik menarik ya, hukum law of attraction. Dalam hal ini apa yang datang? Kelimpahan, uang, ataupun rezeki yang lebih besar lagi datang ke kita. Banyak orang di luar sana yang terlilit hutang yang belum tahu tentang 10 langkah penyelesaian hutang ini ya. Bolehlah video ini di-share ya ke teman-teman Anda, saudara Anda, ataupun orang terkasih Anda yang sedang terjerat hutang. Sampai jumpa di next video. Thank you and bye for now.